Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Para hadir jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa hadir di Masjid Al-Furqan ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya barokah, serta ridho Allah selalu menyertai kita semuanya, amin ya robbal alamin. Para hadir jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih mengulang untuk tema yang sebelumnya, yakni ada beberapa kelompok yang nanti di alam akhirat dia akan menyesal, akan merasakan penyesalan. Yang namanya menyesal itu biasanya setelah, ada yang menyesalnya sebelum, enggak ada ya. Barangkali sekarang merasa nyesel, nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini. Para hadir rahimakumullah, yang pertama, kelompok pertama adalah seseorang yang menyesal karena dia salah pilih teman. Menyesal karena dia salah pilih teman. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Furqan ayat 28, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan. Sungguh, atau ya wailata, atau duh celaka aku, laita lam attahid fulanan khalilan, seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku. Dia baru menyesal pada saat itu. Bisane gemien aku ndadek nasi fulan, dia malah dadi kanca karibku, menjadi besti. Khalilan itu besti. Jadi saking kentele, saking guyube, sehingga dia menjadi teman karibnya itu khalilan. Kenapa sampai dia itu menyesal? Karena ternyata yang menjadikan dirinya masuk ke neraka itu adalah karena sebab dia berteman dengan si fulan tadi. Kebiasaan buruknya si fulan itu
mempengaruhi kebiasaannya sehingga dia ikut seperti apa yang dilakukan oleh si fulan. Rasulullah juga pernah bersabda ngaten, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seseorang itu akan dilihat dari bagaimana teman-temannya itu beragama. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Maka lihatlah salah satu di antara kamu sekalian siapa yang dia cintai. Jadi ketika kita mau mengecek orang ini baik atau orang ini tidak baik, itu adalah tergantung bagaimana dia, dengan siapa dia bergaul. Jangan ditanyakan langsung. Jangan ditanyakan langsung kepada orangnya, kamu itu orang baik tidak. Itu mesti mereka akan mengatakan saya itu orang baik. Kamu itu setiap hari sholatnya rajin enggak? Mesti akan dikatakan saya itu sholatnya rajin. Tetapi lihat dulu dia berteman dengan siapa. Ketika dia bergaulnya dengan orang-orang yang suka hura-hura, dengan orang-orang yang suka tongkrong-tongkrong yang tidak jelas, pasti pengaruhnya itu akan ada kepada mereka. Apalagi misalnya teman gaulnya ada 5 itu semuanya buruk, pasti yang baik ini akan terbawa oleh keburukannya itu. Oleh karena itu ketika kita ingin menjadi orang yang baik, ya carilah teman-teman yang kira-kira bisa membawa diri kita untuk menjadi baik. Contoh, jenengan kenal tokoh pewayangan yang namanya itu Karna ya. Dari segi sosial dia dalam tokoh pewayangan adalah orang yang supel, orang yang selalu menolong orang lain, orang yang selalu peduli dengan orang lain. Dalam tokoh pewayangannya kan seperti itu. Tapi karena dia bergaulnya dengan Kurawa, dia kan bergaulnya itu dengan Kurawa. Karena apa? Dia merasa hutang budi juga terhadap Kurawa, sehingga apapun yang akan dilakukan oleh Kurawa dia akan bantu. Di akhir ajalnya itu dia meninggal bersama dengan Kurawa dalam peperangan, maka dia hancur lebur bersama dengan hancur leburnya Kurawa, kumpulnya. Maka Rasulullah juga pernah bersabda ngeten, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Ada satu kisah ngeten, Rasulullah ditanya sama orang Badui. Orang Badui itu adalah orang pedalaman suku Arab. Dia ditanya, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Maka kemudian Rasulullah menjawab, ma'adattalaha. Memang kamu sudah mempunyai berapa bekal yang kamu bawa nanti ketika kamu meninggal dunia itu. Kok ujuk-ujuk takon kapan hari kiamat itu datang? Apa jawaban seseorang tadi? Dia menjawab, hubballahi wa rasulih.
saya cinta Allah dan Rasulnya. Dalam riwayat yang lain, ma'atatulaha, saya tidak mempunyai bekal apapun, min kathiri saumin, baik itu banyaknya pahala puasa, wala sholatin, dan juga pahalanya sholat, wala sodakotin, dan pahalanya sedekah, walakin, akan tetapi, ahibbullaha wa rasulah, akan tetapi saya cinta dengan Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah menjawab, qala anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita biasa kumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, ya insya Allah nanti kita juga akan dikumpulkan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Tempatnya orang ahli ibadah itu di surga, ya insya Allah kita akan kumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah itu di surga. Jadi dengan siapa dia berkumpul? Kalau dia selalu berkumpulnya dengan orang-orang yang suka berbuat keburukan, maka akan terbawa dengan keburukan itu. Bahkan Rasulullah pernah mengibaratkan, kalau kita berkumpul dengan orang, bedanya kita berkumpul dengan orang yang baik dengan orang yang tidak baik, itu diibaratkan seperti seseorang itu berkumpul dengan yang satu orang yang membawa minyak, yang satu itu pandai besi. Kalau kita sering kumpul dengan orang-orang yang membawa minyak, bisa jadi kita akan membelinya, atau mungkin dikasih, atau minimal dicipreti dengan bau wanginya itu. Beda ketika kita kumpulnya dengan ahli besi tadi, bisa kepletikan wangwa, akhirnya membakar baju kita, atau minimal bau angusnya itu yang akan kita dapatkan. Sama seperti ketika kita biasa kumpul dengan orang-orang yang suka merokok dengan orang-orang yang tidak merokok, itu bau badannya itu akan terbawa sampai rumah. Pak, Ganing mambu rokok, kan seperti itu baru rokok. Apalagi ketika itu baunya adalah bau busuk, maka akan mencemari bau yang kita dapatkan. Ini yang pertama, bahwa orang-orang yang nanti di alam akhirat dia akan menyesal karena dia salah gaul. Maka Allah berfirman, ya wailata laitani lam attahid fulanan khalilan. Sungguh cilaka, duh cilaka saya, laitani seandainya lam attahid, saya tidak menjadikan fulanan khalilan, si fulan itu sebagai teman karib tadi. Karena apa? Karena suka membawa kepada keburukan-keburukan, suka mengajak kepada keburukan-keburukan, sehingga menyesalnya itu nanti. Mereka mungkin ketika mengajak kita untuk berbuat buruk sedikit demi sedikit, ora papa ngincipi iki, kan seperti itu ya. Ketika kumpul dengan orang-orang yang suka minum, kon bocah wong lanang kok ora gelem minum misalnya. Sama seperti ketika kita dulu diajarin oleh teman-teman kita untuk ngerokok, kan gitu. Bocah lanang kok orang rokok, wagu itu ya, banci dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian kita ya wis ngicipi, ketika ngicipi ternyata enak atau ternyata katon keren, akhirnya dia keterusan. Ketika sudah candu, susah untuk kita tinggalkan. Begitu juga perbuatan buruk seperti itu. Ketika kita sudah candu dengan perbuatan buruk, itu susah nanti untuk kita lupakan, susah untuk kita tinggalkan, gitu ya.
Para hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, penyesalan kelompok yang kedua itu seperti yang Allah firmankan dalam Quran surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 46. Itu penyesalan orang-orang yang berada di neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Ini adalah bentuk dialog antara orang-orang yang berada di neraka Sakor dengan orang-orang yang berada di surga. Mas, sing dadekna jenengan itu masuk ke neraka Sakor itu janjane apa? Ditanyakan oleh ahli surga seperti itu. Maka kemudian orang-orang yang berada di neraka Sakor itu menjawab, masalakakum, yang ditanyakan itu, masalakakum fi Sakor, apa yang menjadikan engkau masuk surga? Salak, suluk itu jalannya. Maka kemudian dijawab oleh orang-orang yang berada di neraka Sakor dengan jawaban dia menyesal, qalu lam naku minal musallin. Mereka itu menjawab, lam naku minal musallin. Sambil menyesal dia mengatakan, saya tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang ahli sholat. Lam naku minal musallin. Yang namanya sholat itu adalah bentuk dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Itu di dalam sholat. Kita itu ketika sholat itu sedang berdialog dengan Allah. Ketika kita ruku, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah memberitahukan kepada kita, Allah mendengar orang-orang yang memuji. Kan ketika kita sami Allah kan gitu, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang-orang yang memuji. Pada saat kita ruku kan memuji Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, gitu ya. Itu kan bentuk dialog seorang hamba dengan Tuhannya. Apalagi ketika kita sujud, itu kita memuji lagi, bertasbih lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Kita tunduk di situ dengan tunduknya, setunduk-tunduknya. Dengan sujud itu kan bentuk ketundukan yang paling tinggi, gitu ya. Setelah sujud kita duduk di antara dua sujud, baru kemudian kita meminta, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku, warhamni, dan rahmati aku, dan kasihani aku, ya kan? Allahumma firli warhamni wajburni. Apa wajburni? Dan cukupkanlah, berarti apa-apa yang kita merasa kekurangan itu minta diberi kecukupan oleh Allah. Wajburni wahdini, dan berilah petunjuk aku, itu ya. Itu kan bentuk-bentuk kita sedang berdoa kepada Allah. Warzuqni, dan berilah rizki aku.
Maka di situ ketika kita sholat sebenarnya itu komplit di situ. Artinya komplit, kita betul-betul sedang meminta kepada Allah, betul-betul kita sedang sedang tunduk dengan Allah, betul-betul kita sedang menghadap Allah. Tapi apa? Dia tinggalkan. Maka ketika dia meninggalkan itu menyesal. Baru penyesalannya itu ketika berada di alam akhirat. Kenapa? Kenapa dulu tidak pernah melakukan sholat? Kenapa dulu meninggalkan sholat? Walam naku nut'imul miskin. Kemudian dikatakan oleh orang-orang yang ahli syakor tadi, walam naku nut'imul miskin. Dan saya juga tidak termasuk orang-orang yang memberi makan orang-orang miskin. Tidak suka berbagi, padahal dia punya kelebihan banyak, tapi tidak mau dia berbagi dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kencang lah oleh usaha-usaha dawet, oleh golek-golek dawet. Kenapa harus saya kasihkan kepada orang lain? Sing rekasa dewek kok malah sing senang wong liya misalnya. Dia tidak mau berbagi. Baru menyesal di situ. Kemudian yang ketiga, wa kunna nakhudunal haidin. Dan saya termasuk orang-orang yang suka gosip di antara orang-orang yang tukang gosip tadi. Nahudu itu ngeten. Kalau hibah itu kan membicarakan orang. Dia melihat sekilas seseorang, kemudian dia bicarakan dengan orang lain. Itu hibah. Kalau benar dia hibah, kalau salah dia memfitnah. Tetapi dalam kalimat ini nahudu itu di antara beberapa hibah dijadikan satu, diaduk menjadi besar, itu nahudu. Jadi orang yang suka menggosip, kemudian beberapa gosip itu difabrikasi, digoreng. Bahasa kitanya itu digoreng. Jadi ketika ada isu, padahal isunya biasa-biasa saja, kemudian digoreng seakan-akan itu adalah isu nasional. Itu namanya nahudu. Jadi orang ini suka menggoreng isu. Maka oleh karena itu dalam kalimatnya wa kunna nahudu minal haidin. Karena dia adalah kelompok orang-orang yang suka menggoreng isu itu, terutama adalah isu-isu yang negatif. Ini yang nantinya itu menjadi penyesalan dia nanti di alam akhirat. Karena senang kumpulnya dengan orang-orang yang suka menggoreng isu tadi, sehingga ternyata balasannya, ternyata dosanya itu begitu besar. Karena apa? Karena menyangkut berbagai macam kehormatan orang, muruah seseorang. Orang yang suka menggosip itu kan dia sedang menghancurkan muruahnya seseorang, sedang menghancurkan kehormatannya seseorang. Apalagi itu tidak benar, kemudian dipabrikasi itu, dikemas, diolah, digoreng menjadi menyebar luas, itu ya. Dan selanjutnya wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan masuk wa kunna, dan kami berada nukadzibu, tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Nukadzibu biyaumiddin.
Padahal yang namanya hari kiamat itu nanti ketika kita meninggal dunia, kiamat datang, kemudian ada yang namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dia tidak yakin, dia tidak percaya bahwa nanti ketika kita sudah meninggal dunia akan dibangkitkan kembali. Setelah itu kemudian dihitung hisab, Yaumul Hisab, amal-amal yang kita lakukan ketika kita di dunia, apakah amal baiknya banyak ataukah amal buruknya yang banyak. Baru kemudian ada istilahnya Yaumul Mizan, itu yang menimbang antara amal yang baik dengan amal yang buruk. Amal yang baiknya banyak tidak, amal yang buruknya banyak atau tidak. Nanti baru kemudian dia dihitung di dalam mizan itu, ketika dia mendapatkan amal yang baik itu banyak, dia akan mendapatkan catatan dengan tangan kanannya. Ketika amal buruknya yang banyak, dia akan mendapatkan catatan dengan tangan kirinya. Ketika dia mendapatkan catatan dengan tangan kiri, dia baru menyesal di situ. Jebulane apa-apa yang dulu kita lakukan ketika di dunia banyak buruknya, itu ya. Itu penyesalan yang kedua. Jadi kelompok yang kedua yang nanti menyesal itu adalah kelompok mereka-mereka yang nanti berada di neraka Syaqo. Kenapa mereka bisa masuk ke situ? Itu karena sebab mereka tidak mau mengerjakan sholat, tidak mau berbagi, dan dia senang sekali menggosip dengan teman-temannya dan tidak percaya dengan hari akhir. Kemudian kelompok yang ketiga, penyesalan yang ketiga itu adalah penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang pernah punya jabatan, yang pernah menjabat, tapi ternyata jabatannya itu tidak dilakukan untuk kebaikan. Jabatannya itu justru untuk mendolimi orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Haqqah ayat 29, halaka anni sultaniyah, kekuasaanku telah hilang dariku. Halaka itu kan hancur, anni dariku, sultania itu kekuasaan. Jadi orang-orang yang dulu ketika dia berkuasa, ketika dulu dia mempunyai jabatan, tapi jabatannya itu untuk kepentingan pribadi, untuk mengumpulkan pundi-pundi saja, tidak untuk kebaikan orang banyak. Bahkan jabatannya itu suka untuk mendolimi orang. Jangan kenal yang namanya Rahwana. Ini juga tokoh pewayangan. Rahwana itu punya jabatan yang begitu tinggi, punya kedudukan, punya istana yang begitu megah. Tapi karena jabatannya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya, sampai-sampai kemudian ingin merebut istrinya orang lain. Itu kan Sinta ya, Sinta kan istrinya orang lain.
karena sudah tidak ada lagi yang dia inginkan, akhirnya menginginkan istrinya orang lain. Padahal sudah sudah diberitahukan atau sudah dinasehati oleh adik-adiknya, jangan berbuat seperti itu. Karena kekuasaannya itu kalah dengan hawa nafsunya itu, terjadi peperangan. Akhirnya dia sendiri hancur karena hawa nafsunya itu. Kan dia hancur karena hawa nafsunya itu. Bukan, padahal dia itu sakti mandraguna. Padahal dia itu punya kekuatan yang begitu besar, punya jabatan yang begitu tinggi, tapi karena dikalahkan dengan hawa nafsu tadi, ingin memiliki istrinya orang lain, sehingga sudah tidak mendengarkan lagi nasihat dari orang-orang yang di sekitarnya itu. Baik adiknya yang menasihati jangan berbuat seperti itu, tapi dia lakukan, akhirnya hancur. Penyesalan itu memang datangnya biasanya belakangan. Baru maka orang-orang ini ketika kita lihat cerita seperti ini, cerita ini sebenarnya kan yang bikin adalah para wali itu, bahwa orang-orang yang menyalahgunakan jabatan maka akan hancur nanti di alam akhirat. Dia akan menyesal di situ. Bisa nyong gemien kelalen, orang nulung wong-wong sing membutuhkan, kan seperti itu. Ternyata justru ketika ditimbang, ketika dihisab, banyak dosa-dosa yang dia lakukan itu karena jabatannya tadi, menyalahgunakan jabatannya itu, maka dia akan menyesal nanti di alam akhirat. Halaka anni sultaniyah. Oleh karena itu ketika kita sedang diberi amanah untuk memegang satu jabatan, gunakan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan jalurnya. Justru harusnya kita bisa menjadikan orang lain itu merasa terbantu karena kita berada di situ. Maka insya Allah ketika kita menjadi al-imamu adil gitu ya, yang sesuai dengan yang diamanahkan kepada kita, itu nanti akan masuk dalam 7 kelompok orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah, yang padahal pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya. Itu kan al-imamu adil. Tapi kalau tidak, dia maka akan halaka anni sultaniyah. Kekuasaannya itu justru akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Para hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ini sebenarnya masih ada beberapa kelompok lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.